Beraninya kau menentang perintah kami. Memangnya perempuan tahu apa? Suara dingin itu terdengar dari dalam kegelapan. Pukulan pertama mendarat telak di wajah Sari, membuat tubuhnya terhuyung karena hantaman yang tak terduga. Akan kami ajari kau apa akibatnya membangkang perintah. Penganiayaan brutal pun dimulai. Seluruh tubuhnya sakit, tetapi sorot mata Kapten Sari Dewi Kirana tidak sedikit pun goyah. Jangan sentuh prajurit saya. Kalimat yang susah payah ia ucapkan itu justru membuat kelima perwira itu semakin murka. Rupanya kau masih belum sadar juga. Di dataran tinggi Jawa Barat yang terpencil, di sebuah markas batalion infanteri yang terletak di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, fajar selalu menyingsing dengan tenang. Saat matahari terbit diiringi kicauan burung-burung gunung dan menyinari barak dengan cahaya lembutnya, Kapten Sari Dewi Kirana sudah terbangun dan menatap keluar jendela. Di usianya yang ke-29, sudah 7 tahun ia mengenakan seragam loreng, tetapi ia tidak pernah bisa melupakan beban dan tanggung jawab yang menyertainya. Semoga hari ini berjalan lancar, Sari berdoa dalam hati sambil merapikan seragam dinas lapangannya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, sorot mata yang tegas dan ekspresi penuh tekad itu ia warisi dari ayahnya. Jenderal Purnawirawan Budi Santoso, nama yang sudah menjadi legenda di kalangan militer. Menjadi putrinya terkadang terasa membebani, tetapi di saat yang sama juga menjadi kebanggaan. Di batalion ini, Sari adalah satu-satunya perwira wanita. Ia masih ingat dengan jelas tatapan yang ia terima saat pertama kali ditugaskan di sini. Tatapan penuh keraguan, ketidakpercayaan, bahkan permusuhan terselubung. Namun, Sari tidak pernah menyerah. Ia berlatih dan berkeringat bersama para prajurit, bekerja hingga larut malam mengurus administrasi kompi, dan perlahan-lahan mendapatkan pengakuan mereka. Kapten, apel pagi siap dilaksanakan. Suara lantang para prajurit menggema di seluruh lapangan. Sari tersenyum dan berjalan ke depan barisan. Hatinya terasa hangat melihat para prajurit yang berbaris rapi. Para pemuda ini adalah nyawa berharga yang harus ia lindungi. Prajuritku adalah keluargaku. Aku harus melindungi mereka. Itulah keyakinan yang selalu dipegang teguh oleh Sari. Keyakinan itu terkadang membuatnya berselisih dengan atasannya, tetapi demi keselamatan dan kesejahteraan prajuritnya, ia selalu siap menghadapi siapapun. Setelah apel pagi, tiba waktunya sarapan. Sari duduk bersama para prajurit di ruang makan. Biasanya para perwira makan di ruang terpisah, tetapi Sari selalu memilih untuk makan bersama anak buahnya. Ia percaya, hanya dengan cara itulah ia bisa mendengar suara hati mereka yang sesungguhnya. Kapten, latihan kemarin benar-benar berat. Tapi semangat kami bangkit lagi saat melihat Kapten memberi contoh langsung, kata seorang prajurit dengan malu-malu. Sari membalas dengan senyum hangat. Kita semua adalah satu tim. Kita hadapi semuanya bersama-sama. Saat itu, ponsel Sari berdering. Panggilan dari ayahnya, Budi Santoso. Halo, Ayah. Sari, bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Ayah khawatir kamu bertugas di daerah terpencil begitu. Suara ayahnya yang berusia 72 tahun itu masih penuh kehangatan saat mengkhawatirkan putrinya. Budi Santoso adalah seorang purnawirawan letnan jenderal yang setelah pensiun aktif sebagai penasihat di Kementerian Pertahanan dan menikmati masa tuanya dengan tenang. Namun, di satu sisi ia bangga putrinya mengikuti jejaknya sebagai prajurit, di sisi lain ia juga cemas. Ia tahu lebih baik dari siapapun kesulitan yang akan dihadapi seorang perwira wanita. Ayah, aku baik-baik saja. Para prajurit sekarang sudah sangat menghormatiku, dan suasana di kompi juga semakin baik. Sari mencoba menenangkan ayahnya, tetapi kekhawatiran Budi Santoso tidak mudah hilang. Tetap saja kau harus berhati-hati. Dunia militer itu masih. Sebelum Budi Santoso menyelesaikan kalimatnya, Sari memotong. Aku tahu, Ayah. Aku benar-benar baik-baik saja, jadi jangan khawatir. Setelah menutup telepon, Sari merasa sedikit gundah. Kekhawatiran ayahnya tidak sepenuhnya tanpa alasan. Ia bisa merasakan tatapan tidak suka dari beberapa perwira di batalion ini. Namun, semakin ia merasakannya, semakin ia bertekad untuk berjalan di jalurnya dengan lebih giat dan lebih percaya diri. Sore harinya, saat latihan, Sari memimpin para prajurit menuju medan latihan lintas gunung. Sosoknya yang terus menyemangati para prajurit saat mendaki jalur yang terjal seolah menjadi pemandangan yang indah. Jangan menyerah. Kita pasti bisa.
Suara Sari membuat langkah para prajurit menjadi lebih bertenaga. Malam itu, Sari menulis buku harian di kamarnya untuk merangkum kegiatannya. Hari ini berlalu dengan aman. Waktu yang kuhabiskan bersama para prajurit sangat berharga. Kira-kira apa yang menanti esok hari? Ia tidak tahu saat itu bahwa kedamaian yang ia rasakan akan segera hancur berkeping-keping. Pada suatu Kamis sore, saat Sari menjalani rutinitasnya yang damai, sebuah panggilan mendadak datang dari markas batalion. Kapten Sari Dewi Kirana segera menghadap ke ruang operasi. Suara dari pengeras suara itu terdengar lebih dingin dari biasanya. Sari merasakan firasat aneh dan segera bergegas ke ruang operasi. Begitu membuka pintu ruang operasi, Sari langsung tahu bahwa suasananya tidak biasa. Jauh lebih banyak perwira senior berkumpul daripada biasanya, dan ekspresi mereka semua tampak kaku. Kolonel Hartono, Letnan Kolonel Prakoso, Mayor Cahyadi, Mayor Lubis, dan Mayor Handoko, kelima perwira yang memegang kendali di batalion itu, semuanya duduk di sana. Kapten Sari Dewi Kirana, duduk. Suara Kolonel Hartono terdengar lebih berwibawa dari biasanya. Sari mencoba menyembunyikan kegugupannya saat ia duduk di kursi. Ada apa, Komandan? Mulai hari ini, kita akan mengadakan latihan khusus. Sasarannya adalah anggota peleton yang kau pimpin. Saat Kolonel Hartono menunjukkan rencana latihan, wajah Sari langsung mengeras. Isinya adalah hal-hal yang tidak bisa diterima akal sehat. Berkemah di tengah gunung saat musim dingin tanpa perlengkapan, panjat tebing tanpa alat pengaman, dan latihan berenang di sungai bersuhu -10 derajat Celcius. Semuanya adalah rencana nekat yang bisa membahayakan nyawa para prajurit. Ini tidak masuk akal, Komandan. Nyawa para prajurit dalam bahaya, kata Sari dengan tegas. Ia bisa merasakan suaranya bergetar, tetapi ia tidak bisa mundur. Terutama di cuaca ekstrim seperti ini, latihan tanpa alat pengaman sama saja dengan bunuh diri. Saya sama sekali tidak bisa menyetujuinya. Seketika, suasana di ruang operasi menjadi dingin. Kelima perwira itu serempak menatap tajam ke arah Sari. Kapten Sari Dewi Kirana, apa kau sekarang menolak perintah? Letkol Prakoso menggebrak meja dan berdiri. Perintah adalah perintah. Apa masuk akal seorang prajurit menolak perintah? Sebelum menjadi seorang prajurit, saya adalah seorang komandan yang bertanggung jawab atas anak buah saya. Suara Sari terdengar mantap. Saya tidak bisa membahayakan prajurit yang saya pimpin. Latihan ini tidak adil. Mendengar itu, Mayor Cahyadi menyeringai. Tidak adil? Apa kau pikir akan dapat perlakuan khusus karena kau Putri Jenderal Budi Santoso? Jantung Sari berdebar kencang. Akhirnya ia sadar, semua ini terjadi karena fakta bahwa ia adalah Putri Budi Santoso. Perasaan cemburu, iri, dan prasangka terhadap perwira wanita bercampur aduk menjadi perintah yang tidak masuk akal ini. Tolong jangan bawa-bawa nama ayah saya di sini, kata Sari dengan suara tenang namun tegas. Saya berbicara sebagai Kapten Sari Dewi Kirana. Perintah ini saya tolak karena sangat mengancam keselamatan prajurit. Mayor Lubis melangkah maju dan berkata dengan nada mengancam, apa kau tahu apa itu pembangkangan, Kapten? Ini bisa membawamu ke mahkamah militer. Kalau begitu, serahkan saya ke mahkamah militer. Sari tidak gentar sedikit pun. Saya tidak bisa mengorbankan keyakinan dan tanggung jawab saya. Mayor Handoko tersenyum dingin. Baiklah. Jadi begitu maumu. Kapten Sari Dewi Kirana, datanglah ke gudang nomor 3 malam ini jam 10. Ada yang perlu kita bicarakan secara khusus mengenai sikapmu. Sari merasakan firasat buruk dari ucapan itu, tetapi ia tidak boleh takut. Baik. Saya akan datang. Sari menjawab dengan tegas. Saat meninggalkan ruang operasi, ia berjanji dalam hati. Apapun yang terjadi, aku akan melindungi prajuritku. Itulah misiku. Waktu makan malam tiba, tetapi Sari tidak bisa makan dengan benar. Rasa cemas membuat makanan tidak bisa melewati tenggorokannya. Para prajurit menyadari sikap Sari yang berbeda dari biasanya, tetapi mereka tidak berani bertanya. Mereka hanya bisa menatapnya dengan cemas. Pukul 9:30 malam, Sari sudah berdiri di depan gudang nomor 3. Gudang tua itu terletak di area paling terpencil di markas. Tidak ada satupun lampu jalan di sekitarnya, membuatnya diselimuti kegelapan pekat. Sari menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Aku takut, tapi aku tidak bisa lari. Aku melakukan apa yang kuyakini benar.
Tepat pukul 10, pintu gudang berderi terbuka. Masuk, Kapten Sari Dewi Kirana. Suara dari dalam kegelapan itu terdengar mengerikan. Tanpa ragu, Sari melangkah masuk ke dalam gudang. Ia tidak tahu saat itu bahwa begitu ia melangkah melewati pintu itu, hidupnya akan berubah total. Di dalam gudang, kelima perwira itu sudah menunggu. Wajah mereka dipenuhi amarah dingin dan niat jahat. Beraninya kau menentang perintah kami. Memangnya perempuan tahu apa? Suara Kolonel Hartono menggema di dalam kegelapan. Dan pada saat itu, Sari menyadari betapa berbahayanya situasi yang ia hadapi. Kegelapan di dalam gudang seolah menelan Sari. Kelima perwira itu membentuk setengah lingkaran, mengepungnya. Sorot mata mereka dipenuhi amarah dan kebencian yang telah lama terpendam. Berani-beraninya seorang wanita meremehkan kita. Letkol Prakoso mengepalkan tinjunya dan mendekat. Kau pikir kau istimewa karena kau putri Budi Santoso? Pukulan pertama menghantam wajah Sari. Karena terkejut, Sari terhuyung, tetapi tidak sampai jatuh. Masih belum sadar juga. Hah? Mayor Cahyadi menendang pinggang Sari. Rasa sakit yang menyesakkan menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi Sari menggigit bibirnya kuat-kuat untuk menahan erangan. Akan kami ajari kau apa akibatnya membangkang perintah. Mayor Lubis menjambak rambut Sari. Rambutnya yang tadinya tertata rapi menjadi berantakan, dan kancing seragamnya mulai lepas satu persatu. Sekarang kau menyesal? Menyesal tidak menuruti kata-kata kami? Mayor Handoko mendorong Sari ke dinding. Saat punggungnya menyentuh dinding beton yang dingin dan kasar, Sari menyadari kenyataan pahit. Mereka benar-benar berniat menyakitinya, dan di tempat terpencil ini, tidak ada yang bisa menolongnya. Tolong? Sari berhasil membuka mulutnya, tetapi suaranya hanya bergema di dalam gudang. Kolonel Hartono tersenyum sinis. Tolong? Kau pikir siapa yang akan menolongmu di sini? Bahkan Budi Santoso pun datang tidak akan ada gunanya. Sudah terlambat. Dan penganiayaan brutal pun dimulai. Pukulan dan tendangan mendarat di sekujur tubuh Sari, dan seragamnya semakin robek. Sari jatuh tersungkur di lantai. Darah mengalir dari sudut bibirnya, dan seluruh tubuhnya terasa panas terbakar. Namun, sorot matanya tidak pernah padam. Para prajurit, jangan sentuh para prajurit saya. Kalimat yang susah payah ia ucapkan itu membuat kelima perwira semakin murka. Rupanya kau masih belum sadar juga. Letkol Prakoso merobek papan nama di dada Sari dengan kasar. Kapten Sari Dewi Kirana, katamu? Pangkat itu tidak ada gunanya lagi sekarang. Suara papan nama yang jatuh ke lantai menggema di dalam gudang. Bagi Sari, suara itu terdengar seperti harga dirinya yang hancur berkeping-keping. Penganiayaan berlangsung selama lebih dari 1 jam. Saat kesadaran Sari mulai memudar, mereka akhirnya berhenti. Sekarang kau tahu posisimu, kata Mayor Cahyadi sambil terengah-engah. Lain kali, jangan membantah perintah kami dan hiduplah dengan tenang. Kalau tidak, kau akan mengalami hal yang lebih buruk dari ini. Setelah kelima perwira itu pergi, Sari ditinggalkan sendirian di lantai yang dingin. Seluruh tubuhnya sakit, tetapi rasa sakit yang lebih besar ada di dalam hatinya. Rasa malu, amarah, dan ketidakberdayaan menekan dadanya. Mengapa ini terjadi? Bisik Sari dengan suara lirih. Sekitar pukul 5 pagi, seorang prajurit yang sedang berpatroli menemukan Sari tergeletak di gudang. Kapten! Kapten! Prajurit itu segera membawa Sari ke ruang kesehatan. Petugas medis terkejut melihat luka-luka Sari. Apa yang sebenarnya terjadi? Tetapi Sari tidak menjawab. Terbaring di ranjang ruang kesehatan, tubuh Sari penuh dengan luka lebam dan memar. Wajahnya bengkak, dan beberapa tulang rusuknya sepertinya retak. Namun, di matanya masih ada api yang tidak pernah padam. Sebuah tekad untuk tidak menyerah, untuk tidak tunduk. Kapten, Anda harus dievakuasi ke rumah sakit, kata petugas medis dengan wajah cemas. Tetapi Sari menggelengkan kepala. Saya akan dirawat di sini. Lalu, setelah ragu sejenak, Sari berkata, jangan hubungi ayah saya. Beliau akan khawatir. Namun, berita sudah menyebar. Seseorang di markas menelepon Budi Santoso. Jenderal, Kapten Sari mengalami luka parah. Wajah Budi Santoso langsung mengeras saat menerima telepon itu. Apa maksudmu? Jelaskan lebih rinci.
Beliau ditemukan di gudang, seluruh tubuhnya penuh luka lebam. Tidak jelas apa yang terjadi. Penjelasan yang terdengar dari seberang telepon membuat tangan Budi Santoso gemetar. Meskipun di usianya yang ke-72 ia masih gagah seperti prajurit, di hadapan putrinya, ia hanyalah seorang ayah. Budi Santoso segera menelepon ketiga putranya. Doni, Bima, Bayu. Sari. Sari dalam bahaya besar. Suaranya bergetar. Kita harus bertemu sekarang. Sudah saatnya kita turun tangan. Putra sulungnya, Mayor Jenderal Doni Santoso, menerima telepon itu di Kementerian Pertahanan. Ayah, ada apa? Sari dianiaya di markasnya. Dia terluka parah. Wajah Doni seketika mengeras. Hal yang sama juga terjadi pada putra kedua, Mayor Jenderal Bima Santoso, dan putra ketiga, Brigadir Jenderal Bayu Santoso. Siapa yang berani? Bayu mengepalkan tinjunya. Melakukan itu pada Sari kita? Bima juga gemetar karena marah. Tidak akan kubiarkan. Sama sekali tidak akan kubiarkan. Ketiga bersaudara itu memiliki pikiran yang sama. Mereka menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa melindungi adik perempuan mereka, dan pada saat yang sama, mereka bersumpah akan membuat siapapun yang bertanggung jawab membayar harganya. Sementara itu, di ruang kesehatan, Sari menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Tubuhnya sakit, tetapi hatinya justru semakin kuat. Ini baru permulaan, bisik Sari. Aku akan mengungkap kebenaran. Pasti. Pada saat itu, Sari memutuskan. Ia tidak akan membiarkan masalah ini ditutup-tutupi. Ia akan berjuang sampai akhir demi keadilan. Rapat keluarga darurat diadakan di rumah Budi Santoso. Ruang tamu yang biasanya tenang kini dipenuhi keheningan yang berat. Keempat pria itu menelan amarah mereka dengan cara yang berbeda-beda. Budi Santoso duduk di sofa, memegang gelas air dengan tangan gemetar, sementara ketiga putranya berdiri atau mondar-mandir, tidak bisa menyembunyikan kegelisahan mereka. Coba ceritakan lagi apa yang sebenarnya terjadi, Ayah, tanya putra sulungnya, Maijen Doni, dengan suara tenang. Namun, tinjunya terkepal erat. Budi Santoso menghela napas panjang dan menceritakan kembali apa yang ia dengar di telepon. Sepertinya Sari dianiaya sebagai balasan karena menolak perintah latihan yang tidak adil. Dia ditemukan tidak sadarkan diri di gudang, seluruh tubuhnya penuh luka lebam. Putra kedua, Maijen Bima, memukul dinding dengan tinjunya. Bajingan-bajingan itu. Beraninya mereka menyentuh Sari kita. Suaranya bergetar karena marah. Putra ketiga, Brigjen Bayu, juga merasakan hal yang sama. Ayah, ini bukan masalah yang bisa kita diamkan. Mereka harus dimintai pertanggungjawaban. Budi Santoso menundukkan kepalanya. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi putrinya, dan pada saat yang sama, ia menyesal karena sebenarnya sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Apa aku terlalu naif? Aku tidak cukup mempertimbangkan kesulitan yang akan dihadapi Sari sebagai seorang wanita. Ini bukan saatnya menyalahkan diri sendiri, Ayah, kata Doni dengan tegas. Pertama, kita harus memastikan kondisi Sari, lalu kita cari tahu fakta yang sebenarnya. Sorot matanya berubah dingin. Kita harus menemukan pelakunya dan membuat mereka membayar harganya. Bima mengeluarkan ponselnya. Aku akan mencari tahu situasi di batalion itu melalui orang yang kukenal. Kita harus mengumpulkan informasi, bahkan secara tidak resmi. Bayu juga mengangguk. Aku juga akan mengerahkan koneksiku di polisi militer. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini terkubur. Saat itu, di batalion tempat Sari bertugas, suasana tegang terasa aneh. Kelima perwira yang menganiaya Sari tampak bekerja seperti biasa di permukaan, tetapi di dalam hati mereka merasa cemas. Terutama karena mereka tahu betul betapa beratnya nama Budi Santoso. Apa kita akan baik-baik saja? Letkol Prakoso bertanya hati-hati pada Mayor Cahyadi. Apa maksudmu? Bukti apa yang mereka punya? Jawab Cahyadi dengan sombong, tetapi suaranya bergetar. Kita bisa bilang Sari jatuh sendiri. Siapa yang akan membantah? Namun, rumor sudah menyebar di dalam markas. Katanya Kapten Sari ditemukan terluka di gudang. Wajahnya bengkak sekali sampai sulit dikenali. Suara-suara khawatir semakin kencang di antara para prajurit, dan beberapa perwira bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Di ruang kesehatan,
Sari masih terbaring di ranjang. Rasa sakit di tubuhnya masih terasa, tetapi hatinya semakin kuat. Aku tidak bisa diam saja diperlakukan seperti ini. Sari perlahan-lahan bangkit. Tulang rusuknya sakit, tetapi masih bisa ditahan. Kapten, Anda belum boleh bergerak, seru petugas medis yang bergegas menghampirinya. Tetapi Sari menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Aku tidak akan jatuh hanya karena ini. Kata-katanya mengandung tekad yang kuat. Sekitar pukul 2 siang, sebuah mobil sedan hitam tiba di gerbang utama markas. Orang yang turun dari mobil adalah seorang brigadir jenderal, bawahan lama Budi Santoso. Ia datang untuk menyelidiki situasi di markas secara diam-diam. Bagaimana kondisi Sari? Cukup parah, Jenderal. Sepertinya ini bukan kecelakaan biasa. Setelah menerima laporan dari bawahannya, Budi Santoso tidak bisa menahan diri lagi. Doni, Bima, Bayu, besok pagi kita berangkat ke markas. Aku akan memeriksanya sendiri. Ketiga putranya mengangguk. Mereka tahu betapa kuatnya tekad ayah mereka. Ayah, kami juga akan mempersiapkan diri, kata Doni. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bima dan Bayu juga berjanji hal yang sama. Kami pasti akan menemukan orang-orang yang melakukan ini pada Sari. Malam itu, Budi Santoso tidak bisa tidur. Wajah putrinya terus muncul di benaknya, dan ia teringat sosok Sari kecil yang selalu berkata ingin menjadi prajurit seperti ayahnya. Aku tidak bisa melindunginya, gumam Budi Santoso sambil menatap keluar jendela. Ketiga putranya juga sama. Di rumah masing-masing, mereka bersiap untuk esok hari sambil mencoba menenangkan amarah, tetapi itu tidak mudah. Terutama bagi mereka yang sangat menyayangi adik perempuan bungsu mereka, insiden ini tidak bisa dimaafkan. Keesokan harinya pukul 6 pagi, Budi Santoso dan ketiga putranya berangkat dengan mobil masing-masing menuju markas tempat Sari bertugas. Berbeda dari biasanya, mereka mengenakan setelan jas, bukan seragam militer. Ekspresi mereka dingin, dan mata mereka dipenuhi amarah. Dalam perjalanan, Doni menelepon ayahnya. Ayah, sudah siap? Tentu saja. Aku akan menuntaskan masalah ini sampai akhir. Suara Budi Santoso terdengar mantap. Ia masih menunjukkan tekad seorang prajurit. Sementara itu, di markas, seseorang memberitahukan kabar kedatangan Budi Santoso. Anda tahu ada apa? Jenderal Budi Santoso akan segera tiba. Katanya putra-putranya juga ikut. Mendengar berita itu, kelima perwira menjadi pucat pasi. Terutama Kolonel Hartono, ia tidak bisa menyembunyikan tangannya yang gemetar. Sekarang kita benar-benar dalam masalah besar, bisik Mayor Lubis. Jenderal Budi Santoso datang sendiri, itu berarti. Mayor Handoko juga merasa cemas. Bagaimana jika perbuatan kita terbongkar? Tetapi sudah terlambat. Badai sedang mendekat, dan mereka berada tepat di tengah-tengahnya. Pukul 9 pagi, 3 mobil hitam berhenti berjajar di gerbang utama markas. Pintu terbuka, dan Budi Santoso serta ketiga putranya turun bersamaan. 2 bintang di bahu Mayor Jenderal Doni Santoso, 2 bintang di bahu Mayor Jenderal Bima Santoso, dan 1 bintang di bahu Brigadir Jenderal Bayu Santoso tampak berkilauan. Tatapan mereka dingin dan membara karena amarah. Seluruh perwira di markas dipanggil secara mendadak. Biasanya mereka akan mengeluh tentang pertemuan dadakan seperti ini, tetapi hari ini berbeda. Berita bahwa Jenderal Budi Santoso dan ketiga putranya datang ke markas menyebar dengan cepat, dan semua orang berkumpul di ruang makan perwira dengan tegang. Kolonel Hartono dan keempat perwira lainnya duduk di sudut ruang makan. Sosok mereka yang biasanya angkuh tidak terlihat lagi. Telapak tangan mereka basah oleh keringat dingin, dan mereka tidak berani saling menatap. Kita pura-pura tidak tahu apa-apa saja, bisik Letkol Prakoso dengan suara pelan, tetapi tidak ada keyakinan dalam kata-katanya. Tepat pukul 10 pagi, pintu ruang makan terbuka dengan keras. Maijen Doni masuk pertama, diikuti oleh Maijen Bima dan Brigjen Bayu. Terakhir, saat Jenderal Budi Santoso berjalan masuk perlahan, semua perwira di dalam ruangan serentak berdiri dan memberi hormat. Duduk. Suara Budi Santoso lebih rendah dan lebih dingin dari biasanya. Semua orang bisa merasakan amarah yang terkandung dalam satu kata itu. Maijen Doni berjalan perlahan sambil mengamati seisi ruangan. Saat tatapannya berhenti pada rombongan Kolonel Hartono, mereka hanya bisa menundukkan kepala. Kalian yang memanggil Kapten Sari Dewi Kirana, kan?
Doni berdiri di depan Kolonel Hartono dan bertanya dengan suara dingin. Kolonel Hartono menjawab dengan ekspresi bingung. Apa maksud Anda, Jenderal? Masih mau berbohong? Doni menggebrak meja dengan tinjunya. Suara, berat, menggema di seluruh ruangan, membuat semua perwira tersentak. Maijen Bima mendekati Letkol Prakoso. Katakan apa yang terjadi di gudang nomor 3 semalam. Letkol Prakoso menjawab dengan keringat dingin. Kami tidak tahu apa-apa. Saat itu, Bima mencengkeram kerah baju Prakoso dengan kasar. Tidak tahu apa-apa? Adikku terbaring di ruang kesehatan dengan tubuh penuh luka lebam. Mata Bima berkobar karena amarah. Ia yang terkenal tenang, tidak bisa menahan diri jika menyangkut Sari. Berani-beraninya kalian menyentuh Sariku. Wajah Letkol Prakoso memerah karena kerahnya dicengkeram begitu erat hingga ia sulit bernapas. Brigjen Bayu berdiri di depan Mayor Cahyadi sambil memegang setumpuk dokumen. Ini adalah catatan pergerakan kalian semalam. Ia membanting dokumen itu ke atas meja dan berteriak. Rekaman CCTV, catatan keluar masuk, bahkan pelacakan lokasi ponsel, semuanya ada di sini. Tidak ada celah. Wajah Mayor Cahyadi memucat. Dan ini juga ada. Bayu mengeluarkan dokumen lain. Papan nama Sari dan sobekan seragamnya yang ditemukan di dekat gudang nomor 3. Tim forensik sudah selesai menganalisisnya. Mayor Lubis dan Mayor Handoko juga semakin pucat. Bukti yang terkumpul jauh lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Jenderal Budi Santoso perlahan berdiri. Sosoknya yang masih berwibawa membuat semua orang di ruangan menahan napas. Putriku, Sari, hanya mencoba melindungi nyawa para prajurit. Dia menolak perintah latihan yang berbahaya karena alasan itu. Suara Budi Santoso bergetar, tetapi di dalamnya terkandung tekad yang kuat. Tapi balasannya adalah penganiayaan massal? Budi Santoso mengepalkan tinjunya. Apakah ini yang disebut prajurit? Apakah ini Tentara Nasional Indonesia? Di dalam institusi yang telah kuabdikan seumur hidupku, putriku harus mengalami hal seperti ini? Kolonel Hartono berkata dengan suara gemetar. Jenderal, sepertinya ada kesalahpahaman. Kami benar-benar... Kesalahpahaman? Doni tertawa sinis. Jadi maksudmu Sari melukai seluruh tubuhnya sendiri? Bima menambahkan. Hasil analisis tim medis jelas menunjukkan ada jejak penganiayaan oleh setidaknya 5 orang. Bayu mengeluarkan data tambahan. Dan ini adalah catatan panggilan telepon kalian semalam. Jejak kalian yang saling bersekongkol semuanya terekam di sini. Mayor Handoko tiba-tiba berdiri dan berteriak. Ini rekayasa. Ini bukti rekayasa. Tetapi saat itu, tatapan dingin Bayu menembusnya. Rekayasa? Kalau begitu, apakah ini juga rekayasa? Bayu mengeluarkan ponselnya dan memutar file suara. Beraninya kau menentang perintah kami. Memangnya perempuan tahu apa? Suara Kolonel Hartono terdengar jelas. Seketika, wajah kelima perwira itu hancur dalam keputusasaan. Ini, bagaimana bisa? Gumam Letkol Prakoso. Bayu tersenyum dingin. Apa kalian tidak tahu ada alat perekam darurat di gudang nomor 3? Semua percakapan direkam secara otomatis demi keamanan. Sebenarnya, itu adalah alat yang dipasang Bayu sebelumnya, tetapi mereka tidak perlu tahu itu. Mayor Cahyadi mencoba perlawanan terakhir. Kalaupun hal itu terjadi, bukankah Kapten Sari Dewi Kirana yang lebih dulu menolak perintah? Sebelum ia selesai berbicara, Doni sudah berdiri di depannya. Menolak perintah? Melindungi nyawa prajurit kau sebut menolak perintah? Suara Doni dipenuhi amarah. Budi Santoso berdiri sekali lagi. Perbuatan kalian bukan sekadar penganiayaan. Ini adalah pelanggaran disiplin militer, penyalahgunaan wewenang, dan yang terpenting, penghinaan terhadap martabat seorang manusia. Setiap kata-katanya menusuk jantung kelima perwira itu. Sekarang juga, pergi dan minta maaf pada Sari, perintah Bima. Dan tulis surat pengunduran diri kalian masing-masing. Kalian tidak pantas lagi mengenakan seragam ini. Tetapi Bayu menggelengkan kepala. Tidak, Kak. Pengunduran diri saja tidak cukup. Mereka harus diadili di mahkamah militer. Mendengar itu, kelima perwira itu jatuh dalam keputusasaan total. Mahkamah militer yang berlokasi di Jakarta diselimuti ketegangan yang berbeda dari biasanya.
Kasus penganiayaan Kapten Sari Dewi Kirana disidangkan, menarik banyak wartawan dan pihak terkait. Kasus ini telah melampaui konflik pribadi dan menjadi isu penting yang mengungkap masalah struktural di dalam tubuh militer. Sosok Budi Santoso yang memasuki ruang sidang tampak berwibawa. Di usianya yang ke-72, ia berjalan dengan tegap, diikuti oleh ketiga putranya. Doni, Bima, dan Bayu semuanya mengenakan setelan jas, tetapi seolah-olah beban pangkat yang biasa mereka kenakan masih terasa di bahu mereka. Kelima perwira yang duduk di kursi terdakwa tampak menyedihkan. Beberapa hari yang lalu mereka adalah penguasa di batalion, tetapi sekarang mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Terutama Kolonel Hartono, tangannya terus gemetar, dan Letkol Prakoso menatap kosong dengan wajah pucat. Hakim ketua menyatakan sidang dibuka, dan suasana di dalam ruangan menjadi hening. Dengan ini, sidang Mahkamah Militer atas kasus penganiayaan Kapten Sari Dewi Kirana dimulai. Suara hakim menggema di ruang sidang. Sebagai saksi pertama dari pihak penuntut, Budi Santoso naik ke podium. "Putri, saya hanya berusaha melindungi nyawa prajuritnya," suara Budi Santoso bergetar namun tegas. Menolak perintah nekat untuk panjat tebing tanpa alat pengaman di suhu -10 derajat adalah hal yang wajar. Tapi balasannya adalah penganiayaan massal? Mata Budi Santoso berkaca-kaca, tetapi ia terus berbicara. Apakah ini wajah militer yang kita jaga? Apakah militer adalah tempat di mana orang yang membela kebenaran dianiaya dan orang yang memberi perintah tidak adil memegang kekuasaan? Mendengar kesaksian Budi Santoso, beberapa orang di kursi pengunjung menyeka air mata, dan para wartawan sibuk mencatat. Bukti pertama yang disiapkan oleh jaksa penuntut adalah barang bukti fisik yang ditemukan di gudang nomor 3. Papan nama Sari yang sobek, potongan seragam, dan bercak darah di lantai. Seorang ahli forensik memberikan kesaksian. Berdasarkan analisis pola luka korban, jelas bahwa pelaku berjumlah setidaknya 5 orang. Luka-luka seperti ini tidak mungkin disebabkan oleh kecelakaan atau perbuatan sendiri. Bukti kedua adalah rekaman CCTV. Meskipun bagian dalam gudang tidak terekam, rekaman itu dengan jelas menunjukkan kelima perwira masuk ke gudang secara bergiliran dan keluar 1 jam kemudian. Terutama saat keluar, pakaian mereka tampak berantakan dan ada noda darah di tangan mereka. Bukti paling krusial adalah file rekaman suara. "Beraninya kau menentang perintah kami. Memangnya perempuan tahu apa? Akan kami ajari kau apa akibatnya membangkang perintah." Suara Kolonel Hartono dan perwira lainnya menggema di ruang sidang, membuat para pengunjung mendesah kaget. Pengacara terdakwa mencoba membantah. Keaslian file rekaman ini diragukan. Ada kemungkinan ini direkayasa. Namun, jaksa penuntut segera menunjukkan hasil analisis dari laboratorium forensik. Hasil analisis suara menunjukkan tidak ada jejak rekayasa sama sekali, dan analisis frekuensi suara mengonfirmasi dengan probabilitas 99,8% bahwa suara tersebut adalah suara para terdakwa. Saat itu, pintu di belakang ruang sidang terbuka dan Sari masuk. Wajahnya masih sedikit lebam, tetapi sorot matanya tidak goyah. Budi Santoso dan ketiga putranya yang duduk di kursi pengunjung menghela napas lega melihat Sari. Sari sendiri yang memutuskan untuk datang dan memberikan kesaksian. "Kapten Sari Dewi Kirana, silakan maju ke podium saksi." Atas panggilan hakim, Sari berjalan perlahan. Kelima perwira di kursi terdakwa tidak berani menatap mata Sari. Beberapa dari mereka menunduk dalam-dalam, ada pula yang menutupi wajah dengan tangan. "Tolong ceritakan apa yang terjadi di gudang malam itu?" tanya jaksa. Sari menjawab dengan tenang. "Saya menolak perintah latihan yang berbahaya demi keselamatan prajurit. Saya tidak berpikir itu adalah hal yang salah." Suara Sari tidak bergetar. "Apa yang terjadi setelah itu?" "Kelima perwira memanggil saya ke gudang nomor 3. Sari berhenti sejenak, ingatan saat itu masih terasa jelas. "Mereka berkata akan membuat saya membayar harga atas pembangkangan, lalu mereka menganiaya saya secara bersama-sama." Pengacara terdakwa membantah. "Itu hanya klaim sepihak dari korban. Tidak ada bukti objektif." Saat itu, jaksa penuntut menunjukkan bukti tambahan. Ini adalah pesan yang ditemukan di ponsel Letkol Prakoso. Isi pesan teks muncul di layar besar. "Sari Dewi Kirana itu harus diberi pelajaran. Dasar perempuan, berani-beraninya. Malam ini di gudang, kita hajar dia. Jangan biarkan dia seenaknya karena dia anak Jenderal Budi." Setiap kali pesan baru ditampilkan, suasana di ruang sidang semakin berat. Jelas sekali bahwa ini adalah kejahatan yang terencana.
Yang lebih mengejutkan adalah yang berikutnya. Bukti tambahan yang diungkap jaksa juga mencakup pelanggaran lain di batalion. Penggelapan logistik militer, penyelewengan dana latihan, dan penganiayaan terhadap bawahan lainnya. Semua itu terungkap selama proses investigasi kasus Sari. Mereka telah lama memprivatisasi batalion ini dan melakukan berbagai macam penyelewengan, kata jaksa dengan tegas. Kasus Kapten Sari Dewi Kirana hanyalah puncak gunung es. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk membersihkan semua borok di dalam tubuh militer. Seiring berjalannya sidang, kejahatan para terdakwa semakin jelas. Buktinya sangat kuat, dan kesaksiannya konsisten. Terutama setelah kesaksian dari perwira dan prajurit lain di batalion, perilaku mereka sehari-hari terungkap dengan gamblang. Terakhir, Sari memberikan pernyataan penutup. Saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya berharap hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Kata-kata Sari membuat ruang sidang menjadi hening. Militer harus menjadi tempat untuk menegakkan keadilan. Bukan tempat di mana yang kuat menindas yang lemah dengan kekuasaan. Setelah pernyataan Sari selesai, Budi Santoso menyeka air matanya. Ketiga putranya juga sama. Mereka baru menyadari betapa dewasa dan tegarnya adik perempuan mereka. Dan mereka berjanji dalam hati. Kebenaran akhirnya terungkap. Sari, kau benar. Saat sidang mendekati akhir, pihak terdakwa melakukan perlawanan terakhir. Mereka sadar bahwa dengan bukti yang begitu kuat, mereka tidak mungkin menang. Pengacara terdakwa menggebrak meja dan berdiri. Yang mulia, semua ini adalah rekayasa. Rekayasa? Rekayasa? Tanya hakim dengan tenang. Pengacara terdakwa terus meninggikan suaranya. Ini semua adalah skenario yang dibuat oleh pengaruh kuat Jenderal Budi Santoso. Dari rekaman CCTV hingga file suara, semuanya adalah bukti yang dibuat-buat. Terdengar gumaman dari kursi pengunjung. Kolonel Hartono tiba-tiba berdiri dan berteriak. Benar. Kami adalah korban. Suaranya bergetar, tetapi ia tanpa putus asa. Kapten Sari Dewi Kirana yang lebih dulu menghina atasan. Dia menolak perintah yang sah dan meremehkan kami. Letkol Prakoso ikut menimpali. Dia mencoba mendapatkan perlakuan khusus karena dia seorang wanita. Mayor Cahyadi maju ke depan. Jenderal Budi Santoso menyalahgunakan kekuasaannya demi putrinya. Apa ini bisa disebut pengadilan yang adil? Mayor Lubis dan Mayor Handoko juga mengangguk setuju. Mereka sekarang mencoba memutarbalikkan fakta seolah-olah semua ini adalah konspirasi Budi Santoso. Tetapi saat itu, dari kursi jaksa penuntut, Brigjen Bayu Santoso perlahan berdiri. Di tangannya ada setumpuk dokumen tebal. Rekayasa, katamu? Suara Bayu dingin. Kalau begitu, apakah ini juga rekayasa? Ia mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi. Di dalamnya ada catatan semua pelanggaran yang kalian lakukan selama 3 tahun terakhir. Bayu mulai membuka dokumen itu. Penggelapan logistik militer, 47 kasus. Penyelewengan dana latihan, 23 kasus. Penganiayaan terhadap prajurit bawahan, 89 kasus. Setiap kali angka disebutkan, wajah para terdakwa semakin pucat. Dan rekaman suara kalian sendiri ada di sini. Bayu mengeluarkan alat perekam. Ini langsung dari polisi militer, jadi jangan ragukan keasliannya. Saat tombol putar ditekan, suara Kolonel Hartono terdengar jelas. Sari Dewi Kirana itu, kali ini harus diberi pelajaran keras. Aku muak melihatnya sombong mengandalkan ayahnya. Kemudian terdengar suara Letkol Prakoso. Dasar perempuan, melawan kita. Harus diberi pelajaran yang benar. Kita hajar saja di gudang. Saat suara Mayor Cahyadi juga terdengar, ruang sidang menjadi gaduh. Kita selesaikan diam-diam agar tidak ada yang tahu. Lagi pula tidak akan ada bukti. Kelima orang di kursi terdakwa jatuh dalam keputusasaan total. Kata-kata yang mereka ucapkan sendiri terekam, dan tidak ada lagi ruang untuk membela diri. Kolonel Hartono bertanya dengan suara gemetar. Kapan itu direkam? Itu adalah percakapan kalian sehari-hari di kantor, jawab Bayu dengan dingin. Polisi militer sudah menyelidiki kalian sejak sebulan yang lalu. Mendengar kata-kata Bayu, para terdakwa terkejut. Kasus Sari hanyalah pemicunya. Semua kejahatan kalian sudah terungkap. Mendengar ini, Mayor Handoko terduduk lemas. Jadi kita sejak awal.
Jaksa penuntut menunjukkan bukti tambahan. Ini adalah catatan transaksi rekening para terdakwa. Di layar besar muncul riwayat transaksi bank. Uang hasil penjualan logistik militer yang digelapkan semuanya tercatat di sini. Totalnya lebih dari 3 miliar rupiah. Mayor Lubis mencoba usaha terakhir. Kalaupun hal itu benar, bukankah itu terpisah dari kasus penganiayaan Sari Dewi Kirana? Tetapi jaksa langsung membantah. Tidak terpisah. Ada bukti bahwa Kapten Sari Dewi Kirana sudah mencium pelanggaran kalian. Jaksa menunjukkan data baru. Ini adalah laporan kondisi batalion yang dibuat oleh Kapten Sari Dewi Kirana. Laporan itu adalah hasil investigasi Sari selama beberapa bulan terakhir mengenai kejanggalan di batalion. Ketidaksesuaian dalam penggunaan dana latihan, selisih jumlah stok logistik, transaksi dengan perusahaan luar yang aneh, semuanya sudah ia catat. Itulah sebabnya kalian mencoba menyingkirkan Kapten Sari Dewi Kirana. Mendengar kata-kata jaksa, kursi pengunjung menjadi gempar. Ini bukan sekadar penganiayaan emosional, melainkan kejahatan terencana untuk menutupi pelanggaran mereka. Letkol Prakoso berteriak putus asa. Tidak. Kami hanya marah. Tetapi Bayu memutar file rekaman lain. Kalau Sari terus menyelidiki, semua perbuatan kita akan terbongkar. Kita harus membungkamnya bagaimanapun caranya. Suara Kolonel Hartono terdengar jelas. Mayor Cahyadi benar-benar hancur. Selesai sudah. Kita selesai. Ia sadar tidak ada lagi yang bisa dibantah. Mayor Handoko juga menundukkan kepala dan bergumam. Jadi ini rencana sejak awal. Kita dijebak. Bayu memberikan pukulan terakhir. Jebakan? Kami hanya menyajikan bukti atas perbuatan kalian. Dan ia mengungkapkan fakta yang lebih mengejutkan. Dan apa kalian tahu bahwa saat kalian menganiayanya, Sari diam-diam merekamnya? Semua orang terkejut. Sari merekam dengan ponselnya saat dianiaya. Rekaman yang kuambil dengan tanganku sendiri ada di sini. Coba saja menyangkal lagi. Bayu memutar file suara dari ponsel Sari. Memangnya perempuan tahu apa? Berani-beraninya melawan kami? Kau pikir kau istimewa karena kau Putri Budi Santoso? Sekarang kau menyesal? Menyesal tidak menuruti kata-kata kami? Suara-suara dari lokasi penganiayaan yang nyata menggema di ruang sidang. Bahkan terdengar suara Sari yang memohon, jangan sentuh prajurit saya. Saat itu, wajah para terdakwa hancur total dalam keputusasaan. Kolonel Hartono menunduk dalam-dalam dan berkata, kalah. Kita benar-benar kalah. Letkol Prakoso juga menangis dan bergumam, semuanya sudah berakhir. Hakim Ketua menyatakan dengan hikmat. Berdasarkan bukti dan kesaksian yang telah disajikan, kejahatan para terdakwa terbukti secara meyakinkan. Setelah jeda sejenak, ia menjatuhkan putusan akhir. Para terdakwa, seluruhnya, dinyatakan bersalah. Saat putusan bersalah dijatuhkan, ruang sidang diselimuti keheningan. Keheningan itu dipecahkan oleh isak tangis dari kursi terdakwa. Kolonel Hartono dan keempat perwira lainnya benar-benar hancur. Itulah akhir dari kekuasaan mereka yang selama bertahun-tahun telah memprivatisasi batalion. Terdakwa Kolonel H, atas kejahatan penganiayaan massal, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan, dijatuhi hukuman penjara 5 tahun. Suara hakim menggema. Terdakwa Letkol P, penjara 4 tahun 6 bulan. Terdakwa Mayor C, Mayor L, dan Mayor H, masing-masing dijatuhi hukuman penjara 4 tahun. Dan terakhir, ia menambahkan, seluruhnya diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer. Dari kursi pengunjung terdengar desah lega dan tepuk tangan. Budi Santoso menunduk sambil menyeka air mata, dan ketiga putranya akhirnya bisa melepaskan ketegangan. Momen di mana kekerasan tidak adil terhadap Sari akhirnya mendapat ganjaran setimpal. Setelah sidang selesai, Sari keluar dari ruang sidang dengan dipapah. Luka di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh, tetapi wajahnya cerah. Budi Santoso yang sudah menunggu langsung memeluk putrinya. Sari, kau sudah bekerja keras. Ayah minta maaf. Suara Budi Santoso bergetar. Ayah, aku baik-baik saja. Justru melalui kejadian ini, aku merasa lebih kuat. Jawaban Sari membuat hati Budi Santoso terharu. Ketiga kakaknya juga bergantian memeluk Sari. Sari, aku sangat bangga padamu, kata Doni. Terima kasih sudah bertahan dengan berani sampai akhir, Bima juga merasa terharu.
Adik bungsu kita ternyata setegar ini. Sungguh luar biasa. Bayu menepuk bahu Sari. Sekarang semuanya sudah berakhir. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Mendapat penghiburan hangat dari keluarganya, Sari pun meneteskan air mata. Di luar ruang sidang, para wartawan mengerumun. Kapten Sari Dewi Kirana, mohon tanggapannya. Sari ragu sejenak, lalu berdiri di depan mikrofon. Saya tidak menginginkan balas dendam. Saya hanya berharap hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Militer adalah tempat untuk melindungi rakyat. Saya pikir di tempat seperti itu, tidak seharusnya yang lemah dianiaya secara sepihak oleh yang kuat. Para wartawan sibuk mencatat kata-kata Sari. Saya pikir hari ini keadilan telah menang, tetapi yang lebih penting adalah memastikan hal seperti ini tidak terulang di masa depan. Budi Santoso juga berdiri di depan para wartawan. Putri saya adalah prajurit yang adil yang melindungi anak buahnya. Saya bangga padanya. Suaranya penuh dengan kebanggaan terhadap putrinya. Tetapi saya harap kejadian ini menjadi momentum bagi seluruh tubuh militer untuk berubah. Budaya menindas yang lemah dengan pangkat dan kekuasaan harus benar-benar dihilangkan. Setelah persidangan, gelombang reformasi besar-besaran melanda batalion tempat Sari bertugas. Kementerian Pertahanan mengirim tim investigasi khusus dan menyatakan akan memberantas semua korupsi dan ketidakadilan di batalion itu. Komandan batalion yang baru dilantik berkata dalam amanat pertamanya, mulai sekarang, di batalion ini, perintah yang tidak adil atau kekerasan tidak akan ditoleransi sama sekali. Berbagai sistem untuk perbaikan budaya militer diperkenalkan. Sistem pelaporan anonim, penempatan konselor eksternal, dan audit rutin dilaksanakan. Yang terpenting, kesadaran semua prajurit mulai berubah. Sebulan kemudian, Sari kembali bertugas di batalion. Tatapan para prajurit yang menyambutnya berbeda dari sebelumnya. Penuh dengan rasa hormat dan terima kasih. Kapten, selamat datang kembali. Sari membalas sapaan para prajurit dengan senyuman. Berkat kalian semua, aku bisa kuat. Terima kasih. Para perwira yang baru dilantik menyambut Sari dengan hangat. Tidak ada lagi diskriminasi atau pelecehan karena ia seorang wanita. Sebaliknya, suasana di sana penuh dengan semangat untuk meneladani keberanian dan keyakinan Sari. Kapten Sari adalah kebanggaan batalion kita, kata komandan batalion yang baru. Dalam sesi pendidikan di batalion, kasus Sari dijadikan bahan ajar. Kisahnya diceritakan dengan judul, Keberanian Melawan Perintah yang Tidak Adil, Kepemimpinan yang Melindungi Rekan. Para prajurit mendengarkan dengan serius dan belajar banyak hal. Suatu sore di medan latihan, Sari berdiri di depan para prajurit. Meskipun kita takut, kita harus membela kebenaran. Mata para prajurit mulai bersinar mendengar kata-kata Sari. Keberanian untuk mengatakan yang salah itu salah, dan hati untuk melindungi rekan. Itulah jiwa Korsa yang sejati. Saya ingin menjadi prajurit pemberani seperti kapten, seru seorang prajurit. Prajurit lain juga mengangguk setuju. Sari menatap mereka dengan perasaan bangga. Ia merasa penderitaan yang ia alami tidak sia-sia. Saat makan malam, Sari menelepon ayahnya. Ayah, aku benar-benar baik-baik saja. Justru aku merasa lebih bermakna sekarang. Budi Santoso menghela napas lega. Syukurlah kau menjadi lebih kuat. Ayah sangat bangga. Terima kasih, Ayah. Dan sampaikan juga terima kasihku pada kakak-kakak. Beberapa bulan kemudian, Batalion Sari terpilih sebagai batalion teladan. Keberhasilan dalam perbaikan budaya militer membuatnya menjadi contoh bagi batalion lain. Sari kini bukan lagi sekadar seorang kapten, melainkan simbol perubahan. Suatu hari, Sari menulis di buku hariannya. Meskipun sulit, aku bersyukur tidak menyerah. Ternyata keberanian satu orang bisa mengubah begitu banyak hal. Ia menatap keluar jendela dan berpikir. Jalan masih panjang, tetapi dunia pasti berubah sedikit demi sedikit. Malam itu, Sari tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti atau disembunyikan. Keadilan telah menang, dan awal yang baru menantinya. Dan besok, ia akan dengan bangga mengenakan seragamnya dan menyambut hari baru bersama para prajuritnya.